Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan dengan Miss Mela. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik anak-anakku, perlu diketahui sudah semestinya bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah berarti beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga, ya. Nah, apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, mari kita bahas. Sekarang, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ya, demikian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang apa sih pengertian kitab dan suhuf? Ya, nah kita akan membahas. Pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para rasul merupakan dasar atau nasihat secara umum, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Jadi perbedaan antara kitab dan suhuf sudah jelas ya di pengertian, yaitu jika kitab wajib diajarkan kepada manusia, sedangkan suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia. Nah, biasanya suhuf ini berupa lembaran-lembaran, ya, sedangkan kitab sudah dibukukan, ya. Kitab-kitab Allah ini ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang kita bahas pertama adalah kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Tursina, Mesir. Ya, tujuannya apa sih diturunkan kitab ini? Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Nah, pokok ajaran kitab Taurat adalah tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Ya, selanjutnya yaitu kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud alaihissalam di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat. Jika tadi Taurat memuat tentang hukum-hukum syariat, sedangkan kitab Zabur ini merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam agar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini pada abad ke-1 sebelum Masehi, ya, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah sama seperti kitab tadi ya, kitab Zabur, di daerah Yerusalem. Kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum apa? Kaum Nasrani, agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, perbedaannya yaitu menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu. Itu perbedaan. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran pada abad ke-6 Masehi. Nah, kitab suci ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di kota Mekah dan Madinah, yakni Arab Saudi. Apa sih yang dibahas dalam Al-Quran? Yaitu yang pertama tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Nah, ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran sesuai untuk seluruh umat manusia di permukaan bumi ini tanpa pandang bangsa dan keturunan. Ajaran yang termuat juga lengkap dan sempurna dan kekal sepanjang masa
serta akan terpelihara di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan kekal sampai hari kiamat, ya. Selanjutnya, dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian dalil nakli. Apa sih dalil nakli? Dalil nakli itu, dalil nakli adalah dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan beriman terhadap kitab-kitab Allah. Terdapat dalil nakli dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, seperti yang pertama, dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ada pada surat Al-Baqarah ayat 285 dan surat An-Nisa ayat 136, ya. Kalian boleh lihat di buku masing-masing, ya. Itu ada. Lalu yang kedua, ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dilihat juga hadisnya ada di buku. Dan tentunya anak-anak, kita pun harus meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Ya, tentu. Yang pertama, kita harus mengetahui kebenaran Al-Quran. Jadi, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada siapa tadi? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan bertepatan pada tanggal 610 Masehi kepada Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira ketika itu. Dan wahyu terakhir yang diturunkan Allah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada kapan? Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah di Padang Arafah. Saat Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Sekarang bagaimana sih Miss cara meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup? Yang pertama tentunya kalian harus mengamalkan Al-Quran setiap hari. Nah, dengan mengaji, ya, membaca Al-Quran. Lalu membaca surat-surat Al-Quran ketika sholat, itu pun mengamalkannya. Dan tentunya kalian harus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Terjemahan itu kalian pelajari dan kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan singkat dari Miss. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi bab 1 pada halaman 15 dan 16. Jika belum paham tentang soal tersebut ataupun penjelasan dari Miss tadi, boleh menghubungi Miss Mela. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.